Kita sebelum lanjut ke kajian, kita dengarkan salah satu ananda santri MKA kita, Kakak Aisyah, hari ini akan membawakan, membacakan kalam Allah ya, surah Al-Jumu'ah. Bagaimana Kak Aisyah? Al-Jumu'ah ayat 1-3, apakah sudah siap? Sudah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Biar kita dengarkan sama-sama ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalim mubin wa ahadina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiiki, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Terima kasih, jazakillah khairan Kakak Aisyah. Kak Aisyah mau melanjutkan dengan membacakan artinya? Ya, sebentar. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Berkasa, yang Maha Berkasa, yang Maha Bijaksana. Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, dan juga kepada kaum yang lain dari
mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali mendengar dari Kak Aisyah. Ya, kalam Allah yang begitu padat makna ya, karena semua isi Al-Quran memang demikian berbobot ya, Insya Allah. Langsung saja ya, semoga kita masih dalam rangka Al-Jumu'ah ayat 1-3 ya, masih bersemangat karena karunia Allah ini luar biasa, harus terus digali, sehingga di dalamnya juga salah satunya sedang kita praktekkan sekarang, mempelajari kitab Bulughul Maram ya. Tafadhali Ustazah. Baik. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dimulai ya, Ustazah? Ya, tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad alaihi afdhalus salati wa taslim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada minggu pertama Sya'ban ya sekarang, kalau tidak salah, atau masih akhir Rajab. Alhamdulillah telah mempertemukan kita dalam sebuah majelis ilmu, dan semoga pertemuan kita ini Allah berkahi, dan kelak di yaumul qiyamah Allah jadikan sebagai saksi bahwasanya di antara waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita itu kan semua dihisab. Di antara waktu tersebut ada yang kita pergunakan untuk di jalan Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian selanjutnya tidak salah ya kalau kita mentajdid kembali niat kita, memperbaharui niat. Mungkin tadi ada yang kepleset misalnya niatnya, maka dari sekarang kita perbaharui mumpung kita masih baru mulai. Kita meniatkan pertemuan ini lillahi ta'ala. Pertama, pastinya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu niatnya talabul ilmi. Kemudian setelah itu niatnya silaturahim. Kemudian setelah itu mungkin niatnya menjalankan program atau apalah ya, niatnya dunia lainnya tidak ada salahnya ya. Dan semoga Allah berkahi dan ridhoi pertemuan kita pada sore hari ini. Salawat dan salam kepada Habibuna Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, dan pengikut beliau sepanjang zaman. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah berkenan menempatkan kita bersama Rasul dan orang-orang soleh lainnya di surga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian Bulughul Maram kita. Pada sore hari ini kita akan memulai dengan bab yang membatalkan wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi an-nawaqid, babu nawaqidil wudhu, bab hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu an-nawaqid itu jamak dari naqid ya. Jadi an-naqdu dalam lughah Arabiyah itu artinya halul mubram, melepas sesuatu yang sudah diikat atau dipintal ya. Nah, jadi kalau seandainya dan kemudian setelah itu
terjemah secara bahasa ini kemudian dipakaikan menjadi istilah membatalkan wudhu. Artinya wudhu yang sudah ada itu kemudian lepas atau batal atau menjadi tidak sah ya karena beberapa hal. Ya. Nah, hal apa saja kira-kira yang membuat wudhu kita batal? Jadi hal yang membuat wudhu kita batal itu secara garis besar terbagi menjadi dua. Ya, hal-hal yang pertama hal-hal yang sudah disepakati oleh ulama. Ya, dan yang kedua adalah hal-hal yang ulama itu berselisih pendapat. Mungkin untuk hal-hal yang disepakati oleh ulama yang menjadi sebab batalnya wudhu itu adalah yang pertama itu semua yang keluar dari dua jalan. Ya. Apa yang keluar dari dua jalan? Dari kubul ataupun dubur, ya, dari bagian depan ataupun bagian belakang, ya, itu berbentuk buang air kecil atau buang air besar, ya, atau darah haid, atau darah nifas, atau mani atau madi. Ini lebih kurang hal-hal yang disepakati oleh ulama. Kemudian hal yang kedua adalah hilang akal, ya, hilang akal baik itu gila atau pingsan atau tidur yang sampai membuat kita tidak sadar dengan kondisi sekitar. Nah, maka itu disepakati oleh ulama sebagai hal-hal yang membatalkan wudhu. Adapun yang akan kita bahas di hadis Bulughul Maram ini, jadi di sini campur ya, yang disepakati ulama dan yang tidak disepakati oleh ulama. Artinya masing-masing ulama itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang hal yang membatalkan wudhu ini. Kita mulai dengan hadis dari Anas. An Anas bin Malik qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yantadiruna al-isha hatta takhfiqa ru'usahum thumma yusalluna wa la yatawadda'un. Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu ad-Darqutni wa asluhu fi Muslim. Dari Anas bin Malik, dia berkata, para sahabat pada zaman beliau masih hidup biasanya. Nah, jadi kaidah bahasa Arab itu ketika isim kana, kemudian setelah itu datang setelahnya fi'il mudhari, di sini kana yantadhiruna al-isya, itu menfaedahkan bahwasanya amalan itu senantiasa dan terus-menerus dikerjakan. Ini adalah sebuah kebiasaan, ya. Jadi kebiasaan para sahabat itu mereka menunggu isya. Jadi mereka mengakhirkan isya. Jadi memang al-afdal kalau seandainya waktu dan zuruf dan kondisi memungkinkan, ya, tidak memberatkan, maka mengakhirkan isya itu lebih afdal. Sunnah lah gitu ya, sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kan sunnah itu kan apa yang biasa dikerjakan oleh Rasul, baik itu perbuatan maupun semua yang datang dari Rasul, ya, qauliyah, fi'liyah, atau yang berbentuk ketetapan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi waktu batas pengakhirannya itu sampai ke tengah malam saja. Tengah malam itu lebih ke mungkin sampai jam 12 malam, ya. Nah, lebih dari jam 12 malam itu tidak dianjurkan lagi. Berarti itu sudah lewat, sudah habis waktu isyanya, ya, sudah habis waktu isyanya. Nah, jadi para sahabat itu dan jadi ngapain dong sebelum menunggu waktu isya itu sahabat ngapain? Ya, waktu itu sahabat yang pasti tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Mereka di masjid, kalau di masjid pasti aktivitasnya tidak jauh dari membaca Al-Quran. Kemudian mungkin siapa yang mau bertanya kepada Rasul bertanya, atau Rasul menyampaikan sebuah pelajaran, mereka mendengarkan gitu, ya. Dan sampai akhirnya mereka mengantuk dan kemudian mereka ada yang tertidur, tapi tidurnya ini dalam kondisi menunggu sholat isya. Dan begitu Rasul sudah bersiap-siap untuk sholat isya, mereka langsung berdiri dan mereka sholat tanpa berwudu. Ya, sampai katanya kepala mereka itu miring seperti mau jatuh karena ngantuk, mungkin seperti itu, ya.
Seperti itu. Dan dalam riwayat lain itu diceritakan bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari, bahkan dia juga di sebuah masjid itu tidur, kemudian terbangun untuk sholat, kemudian dia bertanya kepada para sahabat, kamu dengar nggak suara, cium nggak bau? Kata sahabat enggak, beliau langsung sholat, gitu ya, beliau langsung sholat tanpa berwudu. Nah, jadi di sini dalam hadis ini, ya, setidaknya sebagian ulama itu menerjemahkan bahwasanya hadis ini adalah kondisi para sahabat ketika itu tertidur dalam keadaan duduk. Hadis itu takwil sebagian ulama terhadap hadis ini. Dan dan sebahagian yang lain, ya, meriwayatkan bahwasanya dari Anas itu mereka sampai tertidurnya itu sambil berbaring. Ada yang mengatakan takwil dari riwayat ini adalah mereka tidurnya dalam kondisi berbaring, ya, dan itu diriwayatkan oleh Yahya al-Qattan. Kemudian kata Ibnu Daqiqil Aid, ada lagi riwayat yang mentakwilkan, yang mentafsirkan bahwasanya kondisi tidur mereka ketika itu adalah an-naumul khafif, tidur yang tidak nyenyak, artinya tidurnya itu masih tidur ayam, dia masih sadar dengan kondisi sekitarnya, kemudian masih mendengar suara, tapi dia ngantuk banget, kemudian tidur, ya seperti itu, tidurnya tidak tidur nyenyak, ya. Kemudian di sini disebutkan dan dalam hadis ini setidaknya ada 3 pendapat ulama. Cuman kalau seandainya kita ringkaskan, jadi ada 3 pendapat besar. Yang pertama itu tidur itu secara mutlak itu membatalkan wudu bagi sebagian ulama. Dan pendapat ini bisa dikatakan lemah karena datang hadis, ada hadis yang riwayat yang mengatakan bahwasanya sahabat memperbuat hal ini, artinya ketika para sahabat ketiduran kemudian mendengar Rasul mau sholat isya, siap-siap sholat isya, para sahabat langsung bangun dan kemudian langsung sholat tanpa berwudu. Nah, kemudian yang kedua, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidur itu sama sekali tidak membatalkan wudu apapun kondisinya, ya. Bahkan diriwayatkan bahwasanya suatu saat itu Rasul pernah terdengar bunyi dengkuran beliau ketika beliau bersujud, dan sahabat ketika itu melihat sepertinya Rasul ketiduran waktu sujudnya, tapi Rasul tidak menghentikan sholatnya, melanjutkan sholatnya. Jadi mereka berdalil bahwasanya memang tidur itu dalam kondisi apapun tidak membatalkan sholat. Nah, kemudian pendapat ketiga ini pendapat yang lebih detail, ya. Jadi ada yang mengatakan pendapat ini mengatakan bahwasanya tidur lelap sampai tidak tahu kondisi orang sekitarnya, memang sangat lelap sekali, kemudian sampai terbawa alam mimpi, maka itulah yang disebut dengan zawalul akli, hilangnya akal, ya, artinya sudah tidak di tempat lagi, dia sudah pindah ke alam lain. Adapun tidur yang khafif, yang tidurnya itu tidak lelap, ya, tidak masih ngeh dengan kondisi sekitarnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Dan ulama lain juga menjelaskan bahwasanya kalau seandainya tidur itu dalam kondisi duduk, ya, atau seandainya dalam kondisi berdiri, itu sudah bisa dipastikan kalau wudhunya tidak batal, karena yang dikhawatirkan itu adalah bagi orang yang wudhu dalam kondisi muttaji'an, dia berbaring, dikhawatirkan kan dia tidak menahan kedua tempat keluar kotorannya, ya, dan dikhawatirkan ketika tidur itu dia tidak kehilangan kontrol terhadap badannya, sehingga mungkin tidak sengaja ketika dia tidur itu dia terkentut atau dia buang air sedikit tanpa dia ketahui, gitu ya, atau mungkin minimal terkentut. Makanya ketika dia duduk tegak seperti ini kemudian dia tertidur,
itu tidak membatalkan wudhu. Karena dia menutup tempat keluar kedua jalan tersebut. Begitu juga ketika dia tidur dalam kondisi berdiri. Karena bisa dipastikan orang tidur dalam kondisi berdiri itu tidurnya tidak akan lelap. Karena dia besar kemungkinan bisa jatuh gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini ya bisa dikatakan pendapat yang bisa kita pakai itu adalah dengan mengklasifikasikan jenis tidurnya. Kalau jenis tidurnya itu sampai sudah tidak tahu lagi dengan kondisi sekitar, ya, akan tetapi udah sampai di alam lain, maka itu membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau seandainya tidurnya itu dalam kondisi duduk, ya, kemudian masih sadar dengan sekitar, atau misalnya berbaring tapi hanya tidur-tidur ayam gitu ya, masih sadar, ya, dan maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi insya Allah selagi itu dalam hal yang diperdebatkan oleh ulama, maka patokannya seperti itu. Ya, patokannya adalah ketika kita masih sadar atau tidak sadar lagi dalam kondisi tidur. Kemudian hadis yang kedua. Bentar, hadis Safwan. Dalam pembahasan tidur ini sebenarnya memang agak panjang ya pembahasannya. Sebenarnya itu ada 8 pendapat. Tapi mungkin ringkasannya itu lebih kurang kepada 3 pendapat tadi secara garis besarnya. Kemudian hadis selanjutnya adalah yang membatalkan wudhu yang kedua itu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Dalam hal ini istihadah. Sebenarnya hadis istihadah ini tidak berada di tempatnya ya, karena ini adalah pembahasannya itu di bab haid. Kalau tidak salah bab haid itu masih di depan. Dia itu kalau tidak salah hadisnya itu nomor 140-an atau 130-an ya. Akan tetapi di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menaruh hadis ini di sini itu untuk menunjukkan bahwasanya istihadah itu termasuk dianggap sebagai sesuatu yang keluar dari 2 jalan dan itu membatalkan wudhu. Ini hadisnya an Aisyah qalat radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahab fala adhur afa adha'u as-salah qala la innama dhalika irqun wa laysa bihaydin fa in aqbalat haydatuki fad'i as-salah wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dam thumma salli muttafaq alaih. Jadi kata Rasul dan menurut Bukhari dan dalam riwayat Bukhari ditambahkan lagi lafaz summa tawadda'i li kulli salatin. Dan kemudian asyara Muslim bahwasanya kemudian Bukhari menghapus hadis itu karena ternyata perkataan summa tawadda'i li kulli salatin itu adalah perkataan sahabat ya, mudraj. Nah, dalam hadis ini jadi Fatimah bintu Abi Hubaish kalau tidak salah dengan saudarinya itu adalah di antara sahabiat yang memang mereka itu selalu dalam banyak kondisi mereka itu sering istihadah dan mereka sering istihadah sehingga mereka mengadukan permasalahan ini kepada Rasul dan kata Rasul ketika itu apa? La innama dzalika irqun. Kata Rasul istihadah itu bukan haid ya. Memang dia adalah sekilas mata dia sama-sama tempat keluarnya kalau dilihat dari luar. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tempat keluarnya itu berbeda. Karena darah haid itu keluar dari unuqur rahim, dari serviks, sementara katanya darah istihadah itu keluarnya bukan dari tempat keluarnya darah haid, gitu ya, tempatnya berbeda. Dan irqun itu dikatakan dia itu seperti keringat, gitu ya, seperti keringat yang dinamakan dengan azil atau ada yang menamakan itu azir. Nama istilahnya. Kemudian di sini
dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya harus meninggalkan sholat? Kata Rasul, tidak, jangan ditinggalkan sholat, karena yang demikian itu hanyalah sebuah keringat. Kalau seandainya akbalat haidatuki, datang waktu haid, maka tinggalkanlah sholat. Dan ketika waktu haid berlalu, maka cucilah darah itu darimu dan kemudian sholatlah. Nah, jadi di sini orang yang istihadah itu ada orang istihadah yang dia itu tahu waktu haidnya, kemudian kenal sifat darah haidnya. Nah, maka kalau seandainya dia bisa mengenali sifat darah haid, maka dia harus bisa, berarti dia bisa membedakan mana yang darah haid, mana yang enggak. Kalau seandainya dia tidak bisa membedakan darah haidnya, maka dia harus mengembalikan bagaimana dengan kebiasaan keluarganya, berkenaan dengan ciri-ciri darah haid. Karena biasanya sesama perempuan dalam satu keluarga itu kebiasaan darah haidnya itu sama. Kemudian ada lagi perempuan yang tidak bisa membedakan darah nifasnya, maksudnya. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa membedakan darah nifasnya, maka dia kembali kepada adat. Kalau seandainya dia haidnya tidak lancar, tidak ada waktu tertentu, haidnya suka-suka hati saja, maka dia mengembalikan kepada keluarganya juga, dan kemudian dia hitung sendiri saja. Dan dia melihat bagaimana kebiasaan keluarganya, kemudian setelah itu dia hitung maksimal itu 6-7 hari, karena kebiasaan darah haid itu seperti itu. Dan di luar dari itu, maka hukumnya adalah istihadah. Nah, jadi dalam waktu haid ini, dalam waktu istihadah ini, bagaimana hukumnya? Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia wajib mandi setiap sholat. Tapi itu pendapatnya lemah, karena memang itu juga memberatkan. Memang ada, kalau tidak salah seorang sahabi bernama Hamna, tapi itu bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu inisiatif pribadi dia. Nah, akan tetapi ketika dia sampaikan kepada Rasul, kemudian Rasul mengajarkan waktu itu mandi itu tidak di setiap waktu haid, ya, tidak di setiap waktu istihadah. Kemudian ada lagi pendapat ulama yang mengatakan dia boleh berwudu di waktu sholat. Begitu datang waktu sholat asar, dia mau sholat atau enggak, dia boleh berwudu, dan kemudian seperti itu. Nah, kemudian ada ulama lagi yang lebih spesifik lagi, dia berwudunya itu di waktu akan sholat saja. Jadi kalau seandainya betul-betul dia akan sholat, maka, dan ini adalah pendapat jumhur, pendapat sebanyak mayoritas ulama, jadi kalau seandainya waktu sholat sudah mau sholat, maka ketika itulah dia bersuci dulu, kemudian memakai pembalut, kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Wasallat haitsu sya'at, dan dia bisa sholat apa saja. Sholat sunnah, sholat rawatib, pokoknya semua sholat itu dia bisa kerjakan. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Karena logikanya, ketika dia sudah berwudu, kemudian dia sudah bersuci, kemudian dia sudah pakai pembalut, darah itu pasti akan keluar lagi, ya. Jadi makanya mayoritas ulama berpendapat bahwasanya ketika dia sudah berwudu, sudah bersuci, kemudian sudah memakai pembalut, kemudian dia sudah berwudu dan waktu sholat sudah masuk, boleh dia boleh dia melakukan sholat sebanyak yang dia mau, sholat sunnahnya atau sholat fardunya. Nah, akan tetapi memang banyak ya, seperti yang dikatakan tadi, bahwasanya ini ada termasuk tempat ikhtilafnya ulama. Kalau tidak salah Syafi'i itu mengatakan bahwasanya dalam qaul qadim, ya, itu orang yang istihadah itu dia bolehnya sholat fardu saja. Nah, kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya orang yang istihadah itu tidak wajib wudu. Wudu itu sunnah. Jadi ini termasuk rukhsah, sama dengan orang yang beser, yang pipisnya itu udah nggak bisa ditahan lagi, emang sering banget, atau kentutnya sering banget, itu termasuk dalam rukhsah, jadi dia tidak harus berwudu. Ya, sunnah hukumnya, kalaupun mau berwudu sunnah. Kemudian ada juga ulama yang membolehkan untuk jamak suri, ya, antara misalnya begini, dia istihadah kan, jadi dia itu berwudunya nih, misalnya sholat sekarang asar ya, dia belum sholat asar nih, maghrib nanti azan itu sekitar jam 6:10. Nah, maka jam 6 pas itu dia sudah selesai berwudu, sudah selesai cebok, kemudian pakai pembalut, kemudian berwudu, kemudian dia sholat asar.
di jam 6. Nah, nanti mungkin selesai sholat 5 menit waktu sholat azan maghrib, dia sholat asar tuh jam 6 ya. Kemudian nanti begitu azan maghrib datang, dia langsung sholat. Nah, jadi boleh begitu ya. Asalkan jeda antara sholat maghrib, sholat asar dengan dia itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Berarti dia mengerjakan sholat zuhur itu sudah di dekat waktu asar, atau mengerjakan sholat isya itu di dekat waktu, mengerjakan sholat maghrib itu di dekat waktu isya. Ya. Mengerjakan itu dengan asar dengan maghrib itu nggak boleh. Jadi harus zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Nah, kemudian itu ada pendapat ulama yang seperti itu gitu ya. Tapi kalau pendapat jumhur ulama adalah dia harus berwudu ketika mau sholat, dan ketika dia sudah berwudu maka dia boleh melakukan apapun juga. Dan hukumnya orang yang haid itu seperti layaknya orang tidak haid. Hukumnya orang yang istihadah ini seperti layaknya orang yang tidak istihadah, boleh tilawah, boleh zikir, boleh tawaf, boleh bahkan jima pun juga boleh ya. Walaupun ada riwayat yang mengatakan tidak boleh jima, tapi pendapat yang kuat dari mayoritas ulama itu adalah boleh jima ini secara hukum fikihnya. Karena darahnya itu bukan darah yang keluar dari dinding rahim, bukan dari rahim gitu ya, dari serviks. Allahu a'lam. Kemudian insya Allah untuk keterangan lebih lanjutnya itu nanti ada di bab istihadah dan bab haid. Hanya saja hadis ini itu disisipkan dalam bab membatalkan wudhu, karena memang jumhur ulama itu berpendapat bahwasanya bagi orang yang istihadah harus berwudhu ketika dia mau sholat. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib qala kuntu rajulan madzaan. Saya adalah laki-laki yang banyak keluar madhi. Madhi itu adalah cairan lengket berwarna bening keluar akibat ada rangsangan seksual. Ya, baik mungkin dia teringat istrinya atau melihat istrinya, kemudian syahwatnya, atau misalnya mungkin melihat hal di luar yang membangkitkan syahwat, maka keluarlah madhi. Dan madhi ini adalah membatalkan wudhu. Nah, jadi Ali itu adalah sahabat Ali, laki-laki yang banyak keluar madhi, kemudian karena malu. Jadi di sini ada pelajaran juga. Fa'amartul Miqdad ayas ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali ini merasa malu karena beliau kan menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau malu untuk menanyakan hal ini, dan beliau meminta Miqdad bin Al-Aswad kalau tidak salah namanya, untuk menanyakan perihal ini kepada Rasul, dan Rasul menjawab fihil wudu, berarti madhi ini membatalkan wudu ya. Bagi yang keluar madhi ya, maka dia harus berwudu. Dan di sini kita mendapat pelajaran bahwasanya kita boleh meminta tolong kepada orang untuk menanyakan sebuah permasalahan kalau sekiranya kita merasa malu atau memang min babil adab. Kalau di sini kan Ali bin Abi Thalib yastahi wa ta'adduban limakanati Fatimah, begitu ya bahasanya. Jadi beliau itu sebagai bab adabnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ketika beliau mengeluarkan madhi otomatis itu kan karena istrinya, dan istrinya itu adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merasa tidak enak gitu. Ya, jadi di sini kita melihat adabnya Ali radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita dapat mendapatkan pelajaran bahwasanya boleh mengutus orang lain untuk menanyakan permasalahan kita, dan itu akan sangat jauh lebih baik daripada kita menutup-nutupi permasalahan tersebut ya, apalagi kalau hal tersebut berkenaan dengan syariat hanya karena kita merasa malu. Ya, karena memang la haya'a fiddin, tidak ada malu dalam agama. Ya, tidak boleh ada rasa malu dalam ketika bertanya sesuatu hal yang penting yang berhubungan dengan ibadah kita. Kemudian jadi hadis ini menjelaskan tentang bahwasanya madhi itu membatalkan wudu, karena memang para
fuqaha itu menempatkan madhi itu baina al-mani wa al-baul. Dia bukan pipis, bukan juga mani gitu ya, tapi dia dekat dengan mani gitu ya. Maksudnya itu berhubungan, tapi dia tidak menyebabkan, kalau keluar mani itu kan menyebabkan lemah, kemudian setelah itu ada rasa lelah, tapi kalau madi kan tidak menyebabkan sesuatu apapun setelahnya. Makanya memang kondisinya pun juga berbeda sendiri. Dan kemudian madi ini termasuk najis mukhaffaf ya, najis mukhaffafah yang ringan, dan cara membersihkannya itu cukup dengan dipercikkan saja, sama seperti pipisnya anak bayi laki-laki yang berusia di bawah 6 bulan dan masih menyusu dengan ASI uminya saja. Nah, kemudian di sini dalam hadis ini juga ulama berselisih pendapat bagaimana cara membersihkannya ya. Ada yang mengatakan dipercikkan, kemudian bagian mananya dipercikkan, apakah tempat keluar madinya saja atau semuanya? Ada yang mengatakan semuanya. Kemudian ada yang mengatakan ujung zakar saja tempat keluarnya madi. Ada yang mengatakan zakar sekaligus testisnya ya, karena dan menurut mayoritas ulama menguatkan pendapat yang mengatakan lebih baik mencuci zakar ketika keluar madi itu semuanya. Kenapa? Karena dari segi agama syara'annya, pertama madi itu adalah najis mukhaffafah. Kemudian yang kedua, karena dari segi kedokterannya, zakar itu ketika dia disiram oleh air, maka dia yatakallas, dia akan menciut, dan kemudian otomatis madi itu bisa berhenti. Nah, sementara dengan kondisi hanya dicuci di ujungnya saja, zakar itu masih dalam kondisi hangat, dan dia akan biasanya madi itu akan terus keluar gitu. Jadi dengan menyiram zakar berikut dengan testis ya, kedua testis itu, maka itu akan menyebabkan zakar itu mengecil, dan kemudian madi itu akan otomatis berhenti. Mohon maaf ya kalau terlalu detail, tapi memang seperti itu penjelasannya ya. Kemudian setelah itu, ini yang berkenaan dengan keluar madi. Jadi kalau keluar madi itu membatalkan wudhu dan harus berwudhu. Kemudian harus istinja juga, berarti dibersihkan, dan cara membersihkan menurut jumhur ulama itu adalah dengan menyiram sekaligus testisnya agar madinya langsung berhenti. Ya, madinya langsung berhenti. Kemudian setelah itu, hadis selanjutnya tentang seorang laki-laki yang mencium istrinya atau istri yang mencium suaminya. Sebenarnya ya menyentuh. Jadi di sini, nah ini judulnya saja sudah langsung di konklusinya udah nampak ya. Jadi yang dimaksudkan membatalkan syahwat di sini adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Sementara yang ada dalam hadis Rasul ini adalah yang di sini, wa an Aisyah radhiyallahu anha qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila shalah wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmad wa dha'afahu Al-Bukhari. Tapi hadis ini didhaifkan oleh Bukhari. Kemudian hadis ini didhaifkan oleh Bukhari karena hadis ini mursal. Artinya hadis ini diriwayatkan oleh tabi'in. Tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasul. Jadi mestinya kan urutannya itu tabi'in ya. Mulai dari yang pendek ya, tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian sahabat mendengar dari Rasul. Nah, hadis ini tuh tabi'innya nggak mendengar dari sahabat. Jadi dia langsung mendengar Rasul, dan kemungkinan tabi'in mendengar Rasul itu sebuah hal yang tidak mungkin gitu ya, karena ketika dia melihat Rasul kan otomatis namanya sahabat, bukan tabiin ya. Tabiin itu kan orang yang tidak melihat Rasul, tapi dia berada satu masa setelah orang yang melihat Rasul, setelah sahabat. Kemudian nah ini Imam Nasai mengomentari, katanya tidak ada hadis yang paling bagus riwayatnya
di bab ini, masalah seorang suami yang mencium istrinya ini, kecuali hadis ini. Tapi sayangnya hadis ini mursal katanya. Nah, pendapat ulama juga ada yang mengatakan boleh beramal dengan hadis mursal, ada juga yang mengatakan tidak boleh beramal dengan hadis mursal. Bagi yang membolehkan beramal dengan hadis mursal itu meletakkan persyaratan bahwasanya matan hadisnya ini harus tidak menyalahi matan yang lain, ya, tidak, maksudnya tidak ada matan lain yang menyalahi isi dari hadis ini, dan kemudian hadis ini harus ada datang dari riwayat lain yang menguatkan dia sehingga dia terangkat derajatnya. Kemudian setelah itu kembali lagi ke permasalahan mencium istri atau suami mencium istri. Ini yang sahihnya itu adalah, ya, pendapat. Jadi ulama itu banyak berpendapat. Kalau tidak salah ini mulai dari Hanafi, katanya nah, jadi dari hadis ini, ya, itu sebagian ulama ada yang memberikan kesimpulan bahwasanya ketika mencium istri saja tidak batal wudhu, apalagi sekedar menyentuh, ya, apalagi sekedar menyentuh. Nah, jadi di sini bisa, nah, jadi ada pendapat di sini Imam Ahmad dan Imam Hanafi mengatakan untuk masalah menyentuh, ya, ini bukan mencium, masalah menyentuh ini bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Imam Ahmad dan Imam Hanafi itu mengatakan tidak batal sama sekali. Kemudian Syafi'i mengatakan batal langsung. Kemudian satu mazhab lagi dia memakai mazhab tafriq, ya, detil. Jadi kalau menyentuh dengan syahwat maka batal, menyentuh tanpa syahwat maka itu tidak batal. Dan ini menjadi mazhab yang bisa dipakai untuk bab menyentuh perempuan. Kemudian begitu juga dengan menyentuh, mencium perempuan, kalau seandainya menciumnya ini tidak dengan syahwat, maka dia tidak membatalkan wudhu. Akan tetapi kalau seandainya menciumnya dengan syahwat, maka otomatis wudhunya batal, ya. Karena ketika dia mencium dengan syahwat, otomatis madinya keluar. Jadi yang menyebabkan batal wudhunya itu sebenarnya bukan karena menciumnya, tapi karena keluar madinya. Nah, jadi begitu ulama menerangkan dalam salah satu, saya ini pendapat yang bisa kita pakaikan conclusion-nya gitu, ya, hasilnya. Jadi batalnya itu bukan karena menciumnya, tapi karena keluar madinya disebabkan karena mencium ini. Ini mungkin buat tipe lelaki itu berbeda-beda, ya. Mungkin kalau misalnya rata-rata pengantin baru mungkin bisa mengambil mazhab yang lebih aman, ya, menghindari hal-hal yang akan kira-kira merusak wudhu gitu, ya, untuk menjaga kesempurnaan wudhu. Nah, begitu juga mungkin dengan pengantin yang baru 20 tahun, 15 tahun juga tidak salah. Kalau seandainya lebih berhati-hati itu akan lebih baik. Tapi kalau hukumnya adalah seperti ini, sampai salah satu sahabat itu bertanya kepada Aisyah, anti hadihi, kemudian Rasulullah tertawa, Aisyah tertawa. Gitu. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Aisyah. Gitu, ya. Kemudian setelah itu hadis nomor 64, nomor 65. Nomor 65 dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai'un am la, fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Nih, dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya bunyi-bunyi, kemudian kayak gak enak, gak nyaman, kemudian dia merasa ragu, tadi itu kentut nggak ya, kayak keluar sesuatu nggak ya, gitu. Maka janganlah sekali-kali dia keluar dari masjid sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Nah, jadi subhanallah hadis ini dianggap sebagai hadis yang penting dalam syariat ini, karena inilah yang akan menolak keraguan-raguan yang ragu-ragu itu biasanya dimunculkan oleh syaitan. Kan ada orang yang berwudu itu sampai berulang-ulang karena dia kayak ada rasa syak, rasa ragu. Udah benar belum wudunya. Jadi dia berwudu itu berulang mencuci muka itu mungkin sampai 10 kali, 15 kali. Karena saking ragu dia, takutnya nggak nyampe, takutnya nggak ke ini semua gitu. Atau ada juga yang takbir itu sampai berulang-ulang, itu sebenarnya dari syaitan. Karena ada kaidah usul fikih yang sangat penting di sini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, yakin itu tidak bisa dihilangkan hanya karena keraguan-raguan. Makanya harus ada bukti. Makanya kalau kita kaitkan dengan cerita sahabat Abu Musa al-Ash'ari yang dia itu tidurnya itu udah berbaring. Dan dia berbaring itu di dekat para sahabat yang lain. Ketika iqomah, mungkin dia langsung berdiri gitu ya, kedengeran. Dia bertanya sama sahabat, tadi dengar suara nggak? Suara kentut. Atau tadi dengar bau kentut nggak? Sahabat menjawab enggak. Dia langsung yakin, nah berarti saya nggak kentut. Karena saya juga yakin saya nggak kentut. Jadi kalau seandainya kita merasa yakin kita nggak kentut, ya berarti ikutkan yang yakin itu, buang yang rasa ragu-ragu. Karena yang ragu-ragu itu adalah syaitan. Syaitan itu dia ingin membuat kita itu ragu-ragu dalam ibadah sehingga kita kayaknya tadi aku kayaknya perasaan kayaknya kentut deh. Udah ini aja deh ke kamar mandi aja, akhirnya sholatnya terlambat, kemudian mungkin sampai di kamar mandi dia lama gitu ya, lama wudhunya sampai berulang-ulang, kemudian ceboknya mungkin berulang-ulang sampai airnya sampai banyak yang dipakai, padahal dalam tuntunan agama berwudhu itu kan butuh airnya kan hanya sedikit, ini dia sampai mencuci muka itu sampai bajunya basah ya gitu, sampai ada unsur berlebihannya gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya memang dia mau berhati-hati dan ingin mendapatkan pahala daripada ragu, sebenarnya tidak apa-apa saja. Cuman kalau seandainya ada rasa ragu-ragu, kaidah usul fikihnya itu mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak. Kalau seandainya memang ragu, maka kalau seandainya yakin, maka ya ikuti yang diyakini itu, ya, tinggalkan yang ragu-ragu. Seperti itu. Kemudian ya, nah, jadi ada hadisnya dari Ibnu Abbas, inna syaitana ya'ti ahadakum fayanfukhu fi maq'adatihi fayukhayyal ilahi annahu ahdatsa ma annahu lam yuhdis ya, wa lam yuhdis. Fala yansarifanna hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Dan ini adalah hadisnya Am. Katanya syaitan itu akan mendatangi salah seorang dari kamu dalam kondisi salat, kemudian fayanfukhu fi maq'adatihi. Kemudian syaitan itu meniup di belakangnya, fayukhayyalu ilaihi annahu ahdatsa, sehingga syaitan itu membuat kita merasa kayaknya aku kentut deh gitu. Sehingga annahu yukhayyal ilaihi annahu ahdatsa walam yuhdits, padahal dia nggak berhadas, dia nggak kentut. Fala yang sarifanna, maka hendaklah kamu jangan batalkan sholat, jangan keluar dari masjid hatta yasma' sautan au yajida rihan, sampai memang betul-betul yakin ada bau yang kecium atau suara yang berbunyi. Ya, ini adalah jumhur pendapat mayoritas ulama. Kemudian selanjutnya adalah ini hadis dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, qala rajulun, hadis nomor 66. Qala rajulun masastu dzakari aw masistu dzakari. Qala ar-rajulu aw qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah alaihi al-wudu. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka, akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban
wa qala Ibnul Madani huwa ahsan min hadis Busrah. Nah, jadi di sini artinya dari Abi Hurairah, hadis selanjutnya dari Talq bin Ali, seorang laki-laki mengatakan, saya telah menyentuh kemaluan saya. Atau dalam riwayat lain, seorang laki-laki menyentuh kemaluannya ketika sholat. Alaihi wudu, apakah wajib wudu? Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, karena yang kemaluan itu adalah bagian dari engkau, seperti tangan, seperti halnya muka, seperti halnya hidung. Jadi itu tidak ada bedanya dengan anggota tubuh yang lain, dan itu tidak membatalkan wudu, kata hadis yang diriwayatkan ini. Dan ini adalah Ibnul Madini itu mengomentari hadis ini lebih bagus daripada hadis Busrah di bawahnya, nomor 67. Hadis Busrah itu mengatakan, anna Rasul an Busrah binti Safwan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, man massa dzakarahu falyatawadda, akhrajahul khamsah. Dan ini disahihkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban, dan Bukhari mengatakan huwa asahhu syai' fi hadzal bab. Nah, tapi ini dikomentari langsung oleh Imam Bukhari. Jadi dan dalam hal ini bagi yang menyentuh kemaluannya itu secara umum juga seperti yang dikatakan tadi, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh ulama, dan perselisihannya itu panjang sekali. Ya, ada yang mengatakan batal langsung, ya, dengan hadis, dalilnya itu adalah hadis Busrah, ya. Katanya yang hadisnya, yang katanya itu adalah hadis Busrah ini. Nah, man massa dzakarahu falyatawadda, itu dalilnya, jadi batal langsung. Kemudian ada yang mengatakan tidak batal sama sekali, dalilnya itu memakaikan hadis Talq ini, fa innahu la innama huwa bad'atun minka, karena dia adalah bahagian dari tubuhmu, seperti halnya hidung, telinga, tangan, jadi dia tidak membatalkan wudu. Nah, ada lagi orang yang dan ada lagi pendapat yang merincikan. Nah, jadi kalau menyentuhnya dengan syahwat maka membatalkan wudu, tapi kalau seandainya menyentuhnya tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudu. Kemudian ulama berselisih pendapat lagi, apakah yang membatalkan wudu itu kalau menyentuh kemaluan itu dengan telapak tangan, ya, atau bagaimana kalau seandainya menyentuhnya dengan ujung jari, atau bagaimana dengan sisi tangan sedikit saja kena, gitu. Apakah itu termasuk membatalkan? Pembahasannya sangat panjang, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi dan kemudian yang pastinya di sini yang dimaksud dengan menyentuh kemaluan yang membatalkan itu adalah ketika tidak ada penghalang. Berarti kalau seandainya habis berwudu nih misalnya, terasa gatel kemaluannya, kemudian kan pakai celana dalam, kemudian digaruk, itu berarti tidak membatalkan wudu, ya. Akan tetapi kalau seandainya digaruk itu langsung ke kulitnya, maka itu kalau seandainya, jadi kalau di sini hadis riwayat yang paling kuat itu yang Busrah, yang Imam Bukhari menyatakan kesahihan hadisnya. Jadi di sini dikatakan wudunya batal, gitu ya. Nah, jadi terserah mau diambil yang mana. Kalau seandainya mau ikut pendapat yang merincikan dengan syahwat atau dengan tidak bersyahwatnya, maka itu juga tidak apa-apa, gitu ya. Kemudian setelah itu, nah jadi ini hadis lainnya itu dari Abu Hurairah, idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi laisa dunaha hijabun wala sitrun faqad wajaba alaihi wudu. Dan ini juga hadisnya lebih kuat juga, ya. Dikatakan ajwadu ma ruwiya fi hadzal bab, ya. Kalau seandainya salah seorang kamu menyentuh kemaluannya tanpa ada penghalang, maka wajib alaihi wudu, wajibkan wudu, gitu ya. Dan di sini ditekankan bahwasanya afdha itu secara bahasa, makanya tadi dikatakan ada yang merincikan menyentuhnya itu harus dengan telapak tangan, atau boleh, atau misalnya kena ujung tangan aja batal atau bagaimana, gitu ya. Sampai ke sana pembahasan ulamanya.
Kemudian dan di sini nah, jadi dan di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menguatkan hadis Busrah yang mengatakan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya itu maka dia harus berwudu. Kemudian selanjutnya sekarang sudah jam 5, mungkin dicukupkan dulu ya sampai di sini. Insya Allah nanti pembahasannya ada sekitar ini 7, ada sekitar 8 pembahasan lagi. Insya Allah akan kita lanjutkan di 2 minggu lagi insya Allah. Yang untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Selanjutnya dipersilahkan kepada MC. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiki Ustazah, Masya Allah, barakallahu fikuna. Ini bunda-bunda semua ya, nggak ada ikhwan kan ya. Jadi, nah ini Masya Allah, memang ditunggu juga nanti Insya Allah nih dikembangkan lagi menjadi fikih wanita. Insya Allah oleh Ustazah juga, nanti Insya Allah dinanti. Ya, tafadhali Ustazah mungkin ditutup dengan doa. Ya. Kita istighfar dulu ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya ada kekhilafan, insya Allah saya tidak bermaksud khilaf dan mencoba sudah berhati-hati ya dibaca, dan yang tadi saya sampaikan itu masih saya sempatkan melihat fatwa ulama di sana dan lebih kurang seperti itu. Dan semoga Allah ampunkan kekeliruan saya, dan kalau seandainya saya ada kesalahan mohon dicolek, disampaikan, dan insya Allah nanti saya akan revisi kembali. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma thabbit qulubana ala dinik wa sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma waffiqna wa waffiq azwajana wa waffiq awladana ila kulli ma tuhibbu wa tardahu ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladhina yuqimuna as-salah wa yatluna al-Qur'ana wa ya'maluna biha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mari kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Jazakillah khairan, Ustazah. Tafadhali, boleh Ustazah duluan? Monggo yang lain nanti kita belakangan. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan, Ustazah.